gini, sedih ya, maksudnya gini, kalau memang kita ibaratnya sayang anak nih ya, ini konteksnya kalau memang kita sayang anak kita udah meninggal, harusnya kan kita doain, kita kirim doa lah, kita jangan kita aniaya lagi orang yang sudah meninggal dengan cara bikin berita A B C D, ngebuka aib. Kalau aibnya bener sih nggak apa-apa dibuka, kalau nggak ada itu kan jadinya fitnah orang yang udah meninggal. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Fakta baru terungkap soal kaburnya Vanessa dari rumah. Mungkin belum banyak yang tahu apa penyebabnya Vanessa kabur dari rumah. Banyak yang mengatakan bahwa Vanessa kabur karena tidak tahan dengan ulah Dodi yang kemudian dia selalu memperkerjakan Vanessa dan tidak memberikan uang jajan untuk Vanessa. Namun ada fakta baru terungkap yang diungkapkan oleh Emma Waroka dan Kim Haut, sahabat Vanessa. Dan Kim Haut merupakan saksi mata saat Vanessa curhat dia kabur dari rumah. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Her Story. Nggak terima sahabat difitnah, Kim Haut dan Emma Waroka sentil om-om biang kerok Vanessa Angel kabur dari rumah. Malunya putus. Kim Haut buka suara soal kabar Profesor Bambang yang baru-baru ini dia bikin statement menolak cinta Vanessa Angel. Kim Haut langsung emosi karena Bambang sesumbar menolak Vanessa sampai 4 kali. Mana ada Echa ditolak sampai 4 kali? Orang gila. Yang ada tuh Profesor Halu. Dia penyebab Echa kabur dari rumah. Si buntelan kentut. Echa ketakutan dikejar sama om-om, seru Kim. Bukan cuma Kim, Emma Waroka juga kembali bersuara soal kabar Bambang menolak cinta Vanessa sampai 4 kali. Dia lantas menyindir urat malu Bambang sudah putus. Dari ngomongnya udah kelihatan banget, cowok gentleman gak akan ngomong seperti itu. Gak pernah cowok gentleman ngaku-ngaku, ujar Emma. Dengan bangganya ngomong, bisa hitung sampai 4 kali, wow. Gak mungkin cowok gentleman bilang saya dikejar-kejar, gak mungkin. Kalau laki tulen, bilang dikejar perempuan, malu. Mungkin urat malunya udah putus, sindir Emma Waroka. Soal omongan Kim kalau Vanessa kabur karena hendak dijodohkan dengan Bambang, Emma mengaku hal itu bisa saja terjadi. Kalau Kim pasti lebih tahu, pernah satu kosan. Kalau Mamski temenan sama almarhumah waktu sama mantan tunangan Didi Mahardika. Jadi ceritanya setelah nggak jadi nikah, sempat menghilang. Nah, bagian menghilangnya diisi sama Kim. Maka Kim tahu banget, nggak pernah ada cerita soal si Bobby. Tegas Emma Waroka. Kemudian saat diwawancara oleh Intens Investigasi, Kim Haut juga menegaskan kembali peristiwa itu. Menurut Kim Haut, hal itu terjadi saat dirinya bersama Vanessa dan juga Anggita Sari. Saksi hidupnya masih ada, kata Kim Haut, yakni Anggita Sari yang pernah memang tinggal satu daerah dan satu kos-kosan sama Kim Haut. Waktu itu, cerita dari Kim Haut, Vanessa sampai nangis-nangis karena mau dijodohkan dengan Profesor Bambang oleh Dodi Sudrajat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pengakuan dari Profesor Bambang yang mengatakan bahwasannya Vanessa lah yang mengatakan cinta kepada dia sampai 4 kali. Profesor Bambang menolak bahwa dia cinta mati pada Vanessa seperti yang dituduhkan oleh Puput Sudrajat, mantan istri dari Dodi Sudrajat. Karena itulah dengan sesumbar Prof Bambang menolak hal itu dan bahkan dia menolak cinta Vanessa sampai 4 kali.
Hal ini juga secara tidak langsung memberikan klaim bahwa Bambang bukan anak biologis, bukan ayah biologis dari Galaskia seperti yang selama ini berkembang di benak netizen karena Dodi mengatakan bahwa Gala mirip Prof. Bambang. Oh itu dulu ya, jadi itu sempat ramai, memang ada yang katanya surat wasiat bahwa Echa tuh meninggalkan pesan-pesan lah mau pindah makam dan lain-lain segala macam. Ternyata pas diverifikasi, validasi itu bukan tulisan Echa. Bisanya taunya dari mana? Belum lama itu kayaknya Anggita Sari masih ada update-annya nih, aku bisa liatin juga ke kalian bahwa memang itu bukan tulisan Echa karena tidak sama-sama sekali gitu. Dan bahkan kertasnya pun masih terlihat sangat baru, tidak lusuh dan benar-benar kayak emang baru ditulis. Jadi gini, sedih ya, maksudnya gini, kalau memang kita ibaratnya sayang anak nih ya, ini konteksnya kalau memang kita sayang anak kita udah meninggal, harusnya kan kita doain, kita kirim doa lah. Jangan kita aniaya lagi orang yang sudah meninggal dengan cara bikin berita ABCD, ngebuka aib. Kalau aibnya bener sih nggak apa-apa dibuka, kalau nggak ada itu kan jadinya fitnah orang yang udah meninggal. Dan aku memang kenal sama teman-teman lama Echa gitu, beberapa, bahkan teman dia sekolah pun ada aku kenal. Satu orang aku kenal teman sekolah Echa, dan kalau memang tetap ibaratnya ide gila dia tetap akan dilaksanakan, saya juga bisa keluarkan teman sekolah Echa satu orang ini. Secepatnya akan ku atur, karena sebenarnya gini, tadinya aku mau tunggu dulu nih, karena makam tuh kalau nggak salah dipindah kata dia Oktober atau bulan apa ya, aku dapat beritanya ya kalau nggak salah. Balik nama ya Oktober. Nah, semau aku kalau memang udah bener akan dilakukan pindah makam, ya udah langsung gue barbar kompres, gue keluarin bukti dengan dia. Maunya tadinya kayak gitu, tapi ternyata kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya mungkin insya Allah di minggu ini. Jadi awalnya itu sebenarnya cuma aku sama Anggita Sari, karena Anggita Sari kuliah di daerah Selipi sana, di daerah Kemanggisan sana. Kayak aku punya kosan itu ya memang cuman buat base camp, karena aku kerja sibuk, Anggita juga sibuk presenter sambil kuliah. Tiba-tiba Echa nelfon, nangis, "Mam, aku di ke tempat mama aja." "Kenapa?" "Enggak, aku takut, aku dikejar-kejar sama," ya kita sebut aja ya kan, kalau itu tidak disensor. Intinya dia ketakutan. Akhirnya pas di sana dia cerita, dan itu saksi hidupnya Anggita Sari. Boleh silahkan, mau ditanyakan Anggita Sari pun boleh silahkan diverifikasi ke Anggita Sari, benar adanya seperti itu. Echa itu almarhumah ketakutan karena dikejar-kejar sama orang yang jauh usianya di atas dia. Dan ya untuk apa gitu, kalau memang misalnya dia sekarang mengeluarkan bukti, Echa menyatakan cinta 4 kali ke dirinya gitu, dia bilang. Kalau laki-laki yang benar, gentleman, itu tidak akan mengeluarkan aib kalau itu benar ya. Kenapa saya bilang itu aib? Itu orang sudah meninggal, kalian masih menceritakan sesuatu yang tidak ada artinya sebenarnya, hanya untuk bikin sensasi. Akhirnya gaduh nih sekarang satu Indonesia karena statement itu.